Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan serta kesehatan yang paripurna pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sehingga pada kesempatan hari yang ke-19 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjalankan amaliyah bulan suci Ramadan. Dalam hal ini pada kesempatan 10 hari terakhir di siang harinya dan malamnya insyaallah di Masjid Raya Anu Provinsi Riau dirangkai dengan i'tikaf. Maka itu kami mohon sekali lagi bagi saudara kami yang dalam masjid ini, mari kita senantiasa meniatkan, memperbarui niat untuk senantiasa i'tikaf di Masjid Raya Anu Provinsi Riau, dan semoga apa yang kita kerjakan pada siang yang berbahagia ini hendaknya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Anu Provinsi Riau Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Masrul Kasmi MSI, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Anu Provinsi Riau, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin, muslimat, jamaah intikaf dan sekaligus bedah buku di Masjid Raya Anu Provinsi Riau. Izinkanlah kami merangkai acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Pertama, Gema Wahyu Ilahi, kedua pembukaan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan bedah buku dan ditutup dengan doa. Untuk menambah keberkahan majelis bedah buku pada siang yang berbahagia ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Nasional dari Provinsi Riau kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zamri MSc. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن. Pertama tanggal 19 ataupun hari pertama bedah buku di tanggal 19 Ramadan hingga 10 akhir nanti Ramadan, hingga hendaknya diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembukaan dan sekaligus sambutan yang akan sekaligus beliau Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Kami jemput Bapak Dr. Andes Haji Masrul Kasmi MSI.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau, Tuan Guru Profesor Dr. Ilyas Husti, MA, yang juga sekaligus akan memberikan materi tentang bedah buku pada majlis kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kita hormati Tuan Guru kita, Ketua Harian Masjid An-Nur Provinsi Riau, Dr. Zulhendri Lais LCMA, para masih tuan-tuan guru kami, dan sekaligus para peserta yang sekaligus pelaksanaan itikaf di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Tanpa terasa hari ini sudah hari yang 20, masuk malam 20. Dia ngitung nah malam kan, malam yang ke-20 Ramadan 1422 Hijriah. Semoga amal ibadah kita meningkat dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, para guru-guru kami, ibu-ibu majelis taklim dan kita semua yang hadir rahmati Allah SWT. Majelis ilmu yang kita lakukan ini, saya kira tidak ada yang membantah. Inilah majelis yang harus diperbanyak. Semoga ini juga mendapat dukungan dari semua pihak. Amin. Kemudian majelis ini juga dikatakan ulama kita, majelis yang lebih baik daripada amalan ibadah 60 tahun. Begitu kata hadis yang saya dengar dari beberapa ulama kita mengatakan, karena memang menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sehingga hari ini dengan kegiatan bedah buku sekaligus itikaf ini tentunya harus direspon oleh berbagai pihak, terutama dari pemerintah, para akademisi dan para alim ulama, sehingga ini akan dibiasakan terus. Moga-moga mudah-mudahan insyaAllah melalui pengurus Masjid Raya An-Nur dan seluruh pengurus masjid lainnya juga akan berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan bedah buku ini, sehingga ada kemanfaatan besar, sehingga akan menjadikan negeri ini menjadi kaum intelektualitas para kaum muslimin. Karena disinilah kebangkitan umat. Moga-moga dengan kegiatan ini akan bangkit umat Islam, akan terjaga dari tidurnya, sehingga kekuatan Islam akan menjadi kekuatan yang dahsyat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sekilas yang saya tahu dari Profesor Ali Mustafa Yaakob MA, mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah disibukkan dengan persoalan ini Buya, persoalan arah kiblat. Ya, saya pernah waktu itu mendengar beliau ceramah di TV ketika ditanyakan tentang itu. Ada beberapa tahun dulu terjadi perubahan arah kiblat. Banyak masjid-masjid Indonesia ini yang heboh. Saya dengar waktu itu Buya kita almarhum Ali Mustafa Yaakob ini mengatakan arah kiblat itu yang penting kita arahnya ke arah kiblat. Tidak perlu harus persis seperti yang diarahkan dalam kompas. Sehingga banyak masjid yang waktu itu bergeser luar biasa. Sehingga hampir-hampir saja terjadi berbagai persoalan. Padahal sebenarnya menurut Profesor Ali Mustafa Yaakob, bagaimana arah kiblat itu mengarah kepada kiblat. Begitu kira-kira yang pada saat itu beliau dengan intelektualitas yang luar biasa, beliau menjadi panutan pada saat itu. Dan hari ini ternyata benar, orang-orang yang ulama, orang-orang yang terbaik itu pasti akan dikenang sepanjang masa. Maka hadis-hadis beliau, buku beliau tentang hadis-hadis ini akan dikupas oleh para ahli-ahli yang kita lakukan hari ini. Semoga almarhum
mendapat catatan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala atas jasa almarhum. Amin. Karena kita ingin para ulama-ulama kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat ini hari ini dirasakan bagi umat, sehingga kita tidak resah gelisah. Apalagi kami informasikan hari ini kekhawatiran dari pemerintah, dari para amir kita tentang kejadian COVID-19. Sekarang kita sudah sangat-sangat mengkhawatirkan penderita COVID-19 kita. Setiap hari di Riau ini sudah mencapai 550 orang, ya, yang dipanggil oleh Allah, yang meninggal sudah tercatat 14, 15, 16 orang setiap hari. Ini bukan sesuatu yang dianggap remeh, tapi ini perlu sesuatu yang penting bagi kita. Moga-moga dengan berbagai hal yang kita lakukan hari ini Allah akan berikan semacam cara, diberikan semacam petunjuk, sehingga tentunya dengan ketaatan kita kepada Allah SWT, ya, polemik tentang upaya penanganan COVID ini akan berakhir, sehingga kita kembali hidup di dalam negeri yang aman, di dunia yang fana ini, dan sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah SWT. Mari sama-sama kita kembali mempedomani dari ketentuan-ketentuan, memang minimalnya 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Moga-moga insyaAllah kita semua tetap semangat untuk tetap beribadah kepada Allah SWT, dan semangat juga dalam upaya mencegah penyebaran virus yang hari ini kita minta supaya cepat berakhir di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bedah buku yang dilaksanakan di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau secara resmi sama kita buka. Semoga mendapat rahmat, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Masrul Kasmi MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sudah kita buka bersama rangkaian ataupun bedah buku pada siang hari ini. Tentunya kita ingin melihat semangat dari seluruh peserta ataupun peserta itikaf dengan cara kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Luar biasa, kayaknya kurang sekali lagi. Allahu Akbar. Insya Allah ilmu juga yang akan menempel kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Subhanallah. Baik, sebelum kita mulai, kita niat iktikaf dulu supaya kita ini duduk di majelis ini dapat pahala kebaikan. Iktikaf sesaat di jalan di Masjid Allah Ta'ala, Allah jauhkan kita dari neraka 3 parit. Satu paritnya bainal masyriq wal maghrib. InsyaAllah, nama itu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai 13.30, sekarang pukul 13:33. Maka kita jemput para pembicara kita. Yang pertama, pembedah buku, yaitu Al-Ustadz, guru kita Al-Fadil, Dr. Haji Zulhendri Lais LC MA, yang akan membedah sekaligus kemudian pembahas utama kita. Kita jemput beliau dengan alu-aluan. Wah, subhanallah, takbir. Wah, Masya Allah. Selanjutnya kita jemput guru kita, seorang guru besar, kemudian peneliti, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Bapak Profesor Dr. Ilyas Susti MA. Takbir untuk beliau. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, para ikhwah wa akhwati fillah, peserta bedah buku untuk mendapatkan ilmu kita agar barokah pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, nanti kita tak disebut saudara. Tapi dua profil guru-guru kita ini kalau kita kenalkan,
kita memang sudah kenal ya, tapi paling tidak kita kenalkanlah. Ya, pertama profil pembedah buku kita Al-Ustadz Dr. Haji Zulhendri Rais LCMA, Ketua Harian Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Ulama Muda Provinsi Riau, Doktor Muda Provinsi Riau, banyak beliau jabatannya, Ketua BP4 Provinsi Riau, idola anak-anak remaja Provinsi Riau. Tapi beliau sudah punya istri. Selanjutnya pembahas utama kita Bapak Profesor Dr. Ilyas Susti MA adalah guru besar kita di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Tidak ada orang tak kenal. Kalau ada orang alim di Riau tak kenal beliau, hilang kealimannya. Gitu kan, Prof? Gitu aja lah. Baik, kita sambut. Mari kita dengarkan bahasan pertama tentang hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Mungkin ada kritikan tentang buku ini. Mungkin ada banyak yang kita dengarkan. Ini katanya judulnya nggak pas. Ada yang menyebut ini harusnya judulnya hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Ada yang seperti itu. Tapi kita dengarkan bagaimana ulasan-ulasan yang termaktub dalam hadis ini, yang kebanyakan kita orang-orang Melayu mungkin ada yang mengamalkan, mungkin juga ada yang mendengar hadis ini sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan bagi pensyarah kita, dua orang hebat di Provinsi Riau ini. Tafadhal masykurah. Pada Al-Ustadz, yang pertama Ustadz Zulhendri Rais LCMA PhD, kami kasih waktu 25 menit. Tafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Yang kita hormati, yang hadir, Ketua Umum, pengurus, pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Pak Sekda kita, mudah-mudahan sehat selalu. Yang kita hormati, pembedah kita Profesor Dr. Ilyas Susti MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian yang tak kalah hebatnya lagi, moderator kita Ustadz Dr. Zulkarnain Umar. Para ustadz-ustadz banyak yang hadir, saya tengok ada senior-senior kami dari Al-Azhar, dan hadirin semua kita di sini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, kita akan mencoba membahas buku yang disusun oleh seorang yang sangat alim. Beliau kita katakan sangat alim. Tanda orang alim adalah orang yang memiliki tulisan dan memiliki guru dan murid. Itu tanda orang alim. Orang tadi punya tulisan, punya guru, punya murid. Itu alim namanya. Tapi kalau dia tidak punya guru, tak punya murid, maka tidak bisa disebut alim. Maka beliau ini disebut oleh teman-teman kita Darussunnah Maha Guru. Karena murid daripada murid beliau pun sudah menjadi guru dan ulama-ulama hebat. Beliau kita kenal dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau ini pernah menjadi imam besar di Istiqlal, wafat di tahun 2016 di usia beliau 64 tahun. Beliau memiliki kecerdasan, banyak pandai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga pernah beliau di India, maka juga bahasa India beliau pandai. Studi beliau S1 S2 di Riyadh di Universitas King Saud. Jurusannya tafsir. Beliau di India, takhasus beliau beliau lahir dari Jawa Tengah, tapi lebih masyhurnya beliau ni ada orang bilang orang asli Jakarta atau Betawi. Padahal beliau adalah orang asli daripada Jawa Tengah.
Baik, itu sekilas profil tentang beliau. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang akan kita bedah, yaitu buku karangan beliau ini. Judulnya sangat menarik. Namanya Hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Kalau kita bahas dengan bahasa Arabnya, Ahaditsil Mawdu'at fi Hauli Ramadan. Itu judulnya. Kalau kita alihkan ke bahasa Arab, judulnya Ahaditsul Mawdu'at fi Hauli Ramadan. Hadis-hadis maudhu' palsu seputar Ramadan. Kalau kita berbicara menengok judulnya saja, pasti menarik isinya ini. Hadis palsu. Jangan-jangan hadis yang sering kita baca selama ini hadis palsu. Makanya kita butuh sekali dan berterima kasih sekali kita kepada beliau yang telah mencoba mentakhrij, mencoba menelusuri hadis-hadis palsu yang ada di dalam Ramadan. Hadis palsu ni kok bisa muncul dia, Ustaz? Kan hadis ni kan dari zaman Rasulullah, kok bisa pula hadis-hadis palsu? Ya kerjanya orang-orang kadzab, kerjanya orang-orang Yahudi memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh hadis kita kenal dengan hadis tentang terung. Kita masih ingat terung? Ada hadis Rasulullah mengatakan, man akala badhinjana dha'fa zakarahu. Siapa yang memakan terung maka lemahlah syahwatnya. Itu kata Rasulullah. Kalau hadis itu berlaku, tidak laku orang mengalir tawang tu. Bangkrut dia terus itu. Asbab itu kita tengok dalam beberapa tabakat kita baca, ada dahulu Yahudi di Madinah. Yahudi biasa dengan orang Islam, dan memang orang Yahudi lebih dahulu tinggal daripada orang Islam di Madinah. Mereka jualan, Muslim jualan, Yahudi jualan, Muslim jualan. Si Yahudi yang berjualan ini, mereka sama jualan yang dijual oleh Muslim. Ada sayur-sayuran, di sana ada terung. Ternyata terungnya si Yahudi ini tak laku-laku, si Muslim laku. Jadi kata Yahudi, Muslim, mengapa kalian beli terung lagi? Jangan beli terung, Nabi kalian marah. Kata Nabi kalian, man akala badhinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Beredarlah itu ketika itu di Madinah. Nabi telah meninggal dunia. Hadis-hadis palsu ni kan Nabi setelah meninggal dunia baru munculnya. Itulah berkembang. Untung ada Imam Ibnu Jauzi, untung ada Imam Suyuti, untung ada Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Itulah yang menyusun hadis-hadis maudhu' itu. Walaupun memang Ibnu Jauzi dikomentari balik oleh Imam Suyuti. Imam Ibnu Jauzi mengarang hadis maudhu' pertama kali. Beliau beri nama kitab dengan Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Di sana khusus hadis palsu saja. Lahirlah Imam Suyuti. Dicoba lihat oleh Imam Suyuti. Ternyata terlampau syadid menghukum Imam Ibnu Jauzi. Ada hadis sahih yang dimaudhu'kan. Di sini. Salah satu diantaranya hadis tentang salat sunat tasbih. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis itu sahih. Dimaudhu'kan oleh Ibnu Jauzi. Tak setuju Imam Suyuti. Dikarang pula oleh Imam Suyuti satu judul kitab namanya Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Saya punya kitabnya 3 jilid. Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Ini untuk mengcounter kembali kitab Mawdu'at yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi. Ternyata lahir lagi Imam Al-Hafidh, kitabnya Imam Suyuti. Ternyata masih ada juga Imam Suyuti memasukkan daripada hadis yang sahih, hadis yang kuat ke dalamnya, sehingga disusun pula lah kitab oleh Imam Al-Iraqi. Beliau beri nama dengan Tasnif Asy-Syari'atil Masnu'at fi Ahaditsin Lalailul Masnu'at. Kita juga punya 4 jilid kitabnya. Ini penting ini, sehingga kita tahu hadis yang dibaca oleh ini hadisnya maudhu'. Iya, makanya jadi jangan disalahkan terung. Berterima kasih wak kata ruang tu lain. Apalagi kami anak pesantren, itu dalam seminggu tu mungkin taruh uang tu aja sambal dalam seminggu tu. Alhamdulillah. Jadi kita balik ke kami. Kalau biasa berceramah aku payah untuk membedah ni, fokus ke siku tu payah, tapi saya usahakan dan saya coba. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ayo lolo aja mulai dari sahur sampai startnya beduk maghrib, khatimahnya ke hadis. Kemudian nomor 5, memang sering nih, nanti mulai 10 akhir, mulai kita dengar nanti penceramah-penceramah akan menggumamkan bahasa bahwa orang yang tidak membayar zakat maka tidak akan Allah terima puasanya. Ini nanti masalah hadis. Tentang hadis salat tarawih 8 dan 20 juga beliau nukilkan di sini.
nampaknya itu saja daripada bagian daripada hadis-hadis yang dijumpai atau yang dinukilkan beliau dalam buku ini tentang Ramadan. Tapi uniknya buku ini menurut saya, di akhirnya beliau ada mengkritik Syekh Albani. Ini sama betul dengan disertasi saya. Disertasi saya itu ada 2 bab. Satu bab itu ada yang 3 fasal, ada yang 5 fasal. Tapi di bab terakhir, bab yang kedua itu, di fasal yang terakhir itu ada tamhid. Tamhid itu menjelaskan bahwa Syekh Albani ini bukan orang hadis, bukan ulama hadis, bukan muhaddis, begitu dia. Tapi cukup sekedar sebagai ulama hadis. Atau sebagian ulama mengatakan orang-orang yang istighal bil hadis, orang-orang yang menyebutkan diri dengan hadis, itu Syekh Albani. Maka banyak yang lebih layak daripada Albani. Ini sekarang ini Albani dijadikan pula oleh orang-orang salafi sebagai perawi hadis. Mabuk orangnya tahu macam mana ini. Ini yang gara-gara ungge petang ya kok. Ungge di mana kan? Ayu di mana? Lauk di mana lah. Ini Syekh Albani, kapasitas Syekh Albani sebagai perawi hadis tidak bisa dan tidak masuk. Sedangkan Imam Suyuti saja yang hafaztul ahadits Rasulillah, aku hafal hadis Rasulullah 200,000 hadis, 200,000 hadis. Tidak ada Imam Suyuti dijadikan oleh ulama mutaakhir hadis sebagai perawi hadis. Pernah kita dengar hadis ini dirawikan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir? Pernahkah kita mendengar seperti itu? Takhrij hadis? Tidak. Kenapa? Karena memang tidak disebut perawi hadis. Makanya kita akan mentakhrij hadis yang pertama kali, tetap kita merujuk kepada kutubus sittah. Mana kutubus sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. Ini yang disebut dengan kutubus sittah. Kutubus sittah kitab yang 6. Maka hari ini ada pula hadis ini dirawikan oleh Imam Albani di dalam sahihnya. Lah, imam yang 6 ini macam mana? Imam yang 6 ini jauh lebih banyak hafal hadis dibandingkan Albani. Syekh Albani hafal hadis berapa kata muridnya? Tengok di dalam kitab Syataim Albani, Syekh Hasan Syaqqab. Kemudian dinukilkan itu daripada muridnya juga. Kemudian dalam kitab Tanaqudil Albani, saya punya kitabnya 4 jilid. Tanaqudil Albani fi ahadits sihah wal ghillah. Apa? Bahwa Syekh Albani tidak lebih hafal hadis sanad dan matannya daripada 14 hadis. Jadi lebih bagak kawan-kawan kita yang ikut MTQ itu 500 hadis sanad dan matan dia hafal. Syekh Albani cuma 14 hadis saja. Layakkah Syekh Albani disebut ahlul hadis? Tidak. Muhaddis? Tidak. Tapi ulama yang syughul, yang menyebutkan diri kepada hadis Rasulullah. Dalam buku ini, di bagian-bagian akhir, beliau mengkritik Syekh Albani. Beliau kritik Syekh Albani. Menurut saya kritikan beliau kepada Syekh Albani ini, Masya Allah, luar biasa. Wajar, karena Syekh Ali Mustafa Yaqub punya guru, dan gurunya itu satu angkatan dengan Syekh Albani. Namanya Syekh Mustafa Al-A'zami. Syekh Mustafa, ulama hadis. Ulama hadis, pakar hadis di India, itu satu angkatan dengan Syekh Albani. Waktu mengaji di Madinah, waktu mengaji di Makkah, Syekh Mustafa Al-A'zami, beliau pengarang rahimahullah, itu pernah berguru kepada guru yang kepada gurunya tadi yang sama dengan Syekh Nasiruddin Albani. Jadi begitu saya masih ingat, ini sama betul dengan penulisan disertasi saya yang baru disidangkan di depan. Jadi muka-muka profesor kan ya? Iya Pak Prof. Lah dilemparnya disertasi saya. Apa ini kata dia? Mentes menguji kita. Jadi kami kok mungkin dalam profesor, kali dia agak konek mental gitu. Jadi ternyata ada rupanya anggapan beliau yang mengkritik Syekh Albani itu sekelas Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Hasan Saqaf, Syekhuna Ali Jum'ah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Zain Dahlan, Syekh Muhammad Al-Yamani, Syekh Muhammad Ismail Alawi Maliki, Syekh Alawi. Mereka anggap orang Arab saja mengkritik Albani. Rupanya ada, rupanya yang bukan orang Arab mengkritik Albani. Di situlah tambah poinnya tu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang ini sama persis dengan cara penulisan yang ada. Dan memang ulama-ulama hadis di dunia tidak ada yang mentakhrij hadis, dan universitas-universitas di Timur Tengah, kalau kita menukilkan hadis, mentakhrij hadis pakai punya Albani, disertasi kita tidak akan diterima. Saya tak tahu kalau di UIN macam mana.
Kalau di kita di Timur Tengah tak saja hadis akhrajahul Albani fi silsilatud dhaifah. Jadi langsung ditanya oleh pembimbing, min Albani hadang. Siapa ni Albani ni, kata dia. Muhaddis wen kata. Muhaddis dari mana? Tak ada, dibuang langsung. Begitu orang Arab tak percaya dengan Syekh Albani. Ya macam mana nak percaya, dulu wajahnya tukang jam, memperbaiki jam, cuman tinggal di samping maktabah pustaka. Tak ada lagi yang berhak menghukum hadis setelah saya, kata beliau. Itu di kurun yang ke-500-an Hijriah, 600-an Hijriah. Maka Syekh Albani sudah menyalahi daripada kesepakatan yang sudah dibuat oleh Imam Ibn Salah. Walaupun Imam Nawawi membuka kerannya sedikit, Imam Ibn Hajar membukanya sedikit, Imam Suyuti, tapi tidak terlampau sesemangatnya Syekh Albani. Syekh Albani ini memang semangat betul dia. Sehingga ada hadis yang sahih beliau dhaifkan, ada hadis yang dhaif beliau sahihkan. Itu Syekh Hasan Saqaf menulis 3-4 jilid kitab, namanya Tanaqudul Albani fi Ahadits Sihah wal Ghillah. Jadi balik kita ke pembahasan kita. Yang pertama, coba kita lihat daripada hadis. Memang Imam Suyuti sama dengan Imam pun tasahul, beliau cukup berhati-hati juga dalam menghukum hadis. Tidak berarti tasahul nampak hadis ni langsung sesuai dengan firqah manhaj beliau sahih kan, tidak seperti itu. Beliau juga hati-hati, cuman agak tasahul. Imam Hakim juga seperti itu dalam Mustadraknya, agak tasahul. Ya tasahulnya mungkin tidak begitu kuat cacatnya di hadis itu. Beliau langsung saja mengatakan setidaknya hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi bisa jadi kepada hasan li zatihi. Hasan li zatihi indiratnya hadis nanti bisa kepada sahih li ghairihi. Tapi sahih li zatihi jarang. Tapi walaupun jarang seperti itu, Imam Ahmad Syakir di dalam kitab Ba'ithul Hasis bisa hadis naif naik kepada hadis sahih, tapi sahihnya sahih li ghairihi, bukan sahih li zatihi. Itu panjang kuliahnya tu, nak 2 tahun kuliahmu ni. Jadi kalau kuliah hadis tu enak sih, enak. Tapi banyak kawan-kawan kita yang ke Al-Azhar takut mengambil kuliah hadis karena mata kuliahnya banyak. Tafsir mata kuliahnya 15 mata kuliah, tafsir 18 sampai 19. Di Al-Azhar lebih daripada 2 mata kuliah yang tidak lulus, makanya mengulang selama setahun. Maka jangan antum heran abang-abang yang senior-senior untuk mendapatkan LC saja botak kepala. Mendapatkan LC saja mesti dia harus 14 tahun, ada yang 10 tahun. 10 tahun dapatkan gelar LC saja. Ya memang susah kuliah di Al-Azhar. Susah iya, kemudian kalau sombong itu selesai. Ini banyak nih yang ada alumni Al-Azhar. Dia sepelekan saja. Biasa kau nyonya. Iko lah khatam waktu pesantren kau. Cubalah ke situ kayak khatam. Tak naik-naik. Bahaya. Dan alhamdulillah kita Allah takdirkan bisa menyelesaikannya. Kita lanjut saja hadis. Tengok hadis yang kedua. Hadis beliau menukilkan juga hadis yang ada apa? Hadis yang kedua, hadis di dalam beliau menukilkan hadis sahihnya juga. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Memang Ibnu Khuzaimah dengan Ibnu Hibban, Imam Hakim satu itu memang menulis kitab sahih. Ada satu lagi namanya Imam Humaid. Humaid ini guru daripada Imam Bukhari. Ternyata punya kitab sahih juga dia, Imam Humaidi. Cuman nampaknya tidak dicetak, makanya ulama tidak menganjurkan dan tidak sangat populer. Jadi di mana Ustaz tahu ada kitab Al-Imam Humaidi, gurunya Imam Bukhari itu, di dalam kitab karangan Imam Ibn Salah namanya Muqaddimah Ibn Salah. Jadi beliau nukilkan itu hadis sahihnya. Jadi yang ada itu adalah disebutkan mana dia? Yazdil rizqul mu'min man fatara. Mana dia? Wa huwa di belakangnya syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqum minan nar. Kemudian kita lihat lagi hadis tidak makan kecuali lapar. Ini banyak nih. Tapi ini memang ketika itu beliau menyampaikan di TV. Beliau mengkritik salah seorang dai ustaz di TV. Saya lupa entah TV One ketika itu, entah Metro TV. Hadir beliau, rahimahullah, Dr. Ali Mustafa Yaakob hadir. Hadir pula lah ketika itu penceramah tadi. Penceramah tu membaca hadis ini. Ya orang hadis ni kalau salah-salah sedikit memang dikritiknya.
Saya kemarin ada mengkritik salah seorang doktor depan Pak Prof ini. Itu yang dibaca doktor tu salah tu Pak Prof, kata saya. Betulkan itu, kata saya. Memang kalau orang hadis seperti itu, beliau langsung mengkritik di TV, sedang tayangan live. Beliau kritik ustaz itu. Jadi saya tak usahlah kita sebut siapa nama ustaz itu, saya sudah ingat saya. Jadi kata beliau ke ustaz itu, "Ustaz, yang anda baca tadi itu suatu pendustaan terhadap Rasulullah. Apakah itu hadis?" "Hadis," kata ustaz ni. "Coba bilang ke saya di kitab hadis mana letaknya? Siapa perawinya? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah?" Ditantangnya ustaz tadi. Saya beri ustaz waktu 10 menit, kata beliau. Diam ketika itu orang. Itu di TV itu. Memang enggak lain beliau ini. Dr. Ali Mustafa Yaakob, saya dengar dari murid-murid beliau memang seperti itu tipe beliau. Coba. 1, beliau hitung lagi, tinggal beberapa detik lagi. 2, 3, tak dapat. Kata beliau, itu bukan hadis ustaz, kata beliau. Inilah maksudnya. Ini perkataan ahli tabib, orang Mesir, orang dokter, ahli kesehatan. Bukan hadis. Tapi banyak penceramah-ceramah kita baca ini hadis. Apa bunyinya? Nahnu qaumun. Jadi halaman 20. La na'kulu hatta wa iza akalna la nashba'u. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sehingga kami lapar. Jadi makan sebelum lapar. Dan kami apabila kami makan, kami tidak sampai kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang. Kan itu bahasa kita sering. Sebagaimana dalam hadis Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu tak hadis Nabi. Nanti kita baca nanti komentar-komentar. Pindahkan ke buku ketulisan itu jadi Sahih Bukhari. Setiap satu hadis 2 rakaat salat, 1 kali wuduk di samping Kaabah. Nak menulis satu hadis, beliau berwuduk lagi 2 rakaat salat di samping Kaabah. Nulis saja. Berapa ribu hadis dalam Sahih Bukhari? Berapa ribu rakaat Imam Bukhari salat? Berapa kali wuduk? Berapa ribu kali wuduk Imam Bukhari? Berarti Imam Bukhari pelaku bid'ah. Kalau memang Imam Bukhari pelaku bid'ah, jangan dibaca kitabnya. Angkunya, dah mulai dah tu. Angkunya ungge, antunya di mana? Sampai no kayaknya, angku ya. Imam Bukhari tu pelaku bid'ah tu angku. Jangan baca kitab Imam Sahih Bukhari. Naik spanning sudah ada lagi. Mereka mengatakan bid'ah aja. Imam Bukhari pelaku bid'ah ni. Kalau mana dalil Imam Bukhari setiap menulis hadis salat 2 rakaat? Tapi Imam Bukhari melakukannya. Imam Bukhari setiap nak menulis satu hadis 2 rakaat salat sekali wuduk. Di samping Kaabah beliau menulis. Ulang lagi, nak menulis satu hadis, beliau ambil wuduk lagi, salat beliau 2 rakaat. Mana dalilnya ini? Ini Imam Bukhari bid'ah. Kalau memang Imam Bukhari pelaku bid'ah, jangan baca kitab Imam Bukhari. Tapi mereka baca juga hadis Sahih Bukhari. Mereka buat pula pesantren Bukhari. Ini penipu namanya. 3 menit. Itulah, kalau saya baru 22 halaman baru. Ramadan setahun penuh kita langkaui. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu pinang dalam kombuik namanya itu. Pinang dalam kombuik apa lantakanang itu disabui. Masa ikan di mana dia ayu, cacing di mana di tanah, kutu di mana di tangkuk. Jadi seolah-olah Allah bertempat gawat no. Kalau mengatakan Allah bertempat seperti itu, akidah kita Yayasan Asy'ari tidak mengajarkan itu. Wujuduhu bila makan, Allah ada tapi tidak berhajat kepada tempat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih dulu tampik pada Allah? Dulu tempat berarti. Dulu Allah, dia tampik di mana? Makanya jencik janggut jangan panjang. Mana tadi ni? Tentang tidurnya orang. Halaman? Hadis tentang orang yang tidurnya orang puasa itu ibadah. Beliau diskusi di London, narasumber di televisi beliau nukilkan juga, Masya Allah. Ni jumpa di hadisnya. Dalam Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi, ratusan hadis. Setelah tu pula lagi itu. Makanya Imam Syekh Abdul Rauf Al-Manawi mensyarah kitab yang aslinya 2 jilid menjadi 8 jilid. Nama kitab itu Faidul Qadir fi Syarhi Jami'us Shaghir. Bagus kitab itu, karangan Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Sufi, beliau seorang sufi. Jadi ahlul hadis itu banyak sufi.
Ini kalau ada orang bilang tidak ada ahlul hadis tu sufi, tengok Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sufi, pemegang dan pengamal tasawuf. Jadi Wahabi kemana Ustaz? Ada Wahabi tu dah. Baru kau lahir Wahaboy itu baru. Naumun saim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'auhu mustajab, wa dhanbuhu maghfur. Itu lama orang lolok kan? Orang yang tidur di siang Ramadan, bayangkanlah ibadah, diamnya tasbih, tentu orang lolok diam kan? Amalannya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Jadi kata beliau, ini hadisnya hadis palsu. Hadis ini kualitasnya sangatlah lemah, dan ada yang mengatakan dia matruk, palsu tapi di atas sedikit daripada maudhu'. Banyak orang-orang menukilkan ini di dalam Fadail A'mal. Ini di sini beliau jelaskan Abdul Rauf Al-Manawi di dalam Faidul Qadir. Mungkin itu dulu dari saya. Tambah waktu. Jangan lagi, profesor lagi. Profesor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk isi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ba'du. Yang kita muliakan Pak Ketua Umum Masjid Raya An-Nur, Pak Sekda sekalian, sekaligus keynote speaker. Jadi besok-besoknya keynote speaker, Ustaz. Kenapa? Pertama, dengan kebaikan beliau inilah acara ini bisa berjalan yang baik. Tanda tangan beliau. Itu. Kemudian yang kedua, dengan kebaikan